Sampai di ketika itu Rasulullah berkata, "Ya Allah, kalau hari ini kami kalah perang, Engkau tidak disembah lagi di muka bumi." Saking apanya? Saking semua berserah kepada Allah. Sahabat Rasulullah 200 ekor dengan jumlah yang kurang dan senjata yang kurang lengkap melawan orang kafir yang sudah terlatih dengan jumlah 2000 lebih. Perang Badar. Semangatnya orang Islam satu. Yang kedua ialah saat mereka 200 orang 2000, mereka melepas segala kelebihan diri mereka. Kita ini kada bisi apa-apa, kita ini kada bisi kelebihan apa-apa, kita kurang, tinggal Allah segala-galanya. 200 menang dengan 2000, wa antum adillah. Ketika wayah itu, hati sahabat Nabi tidak ada memandang kelebihan diri, tinggal menunggu kekuasaan Allah. Sampai di ketika itu Rasulullah berkata, "Ya Allah, kalau hari ini kami kalah perang, Engkau tidak disembah lagi di muka bumi." Saking apanya? Saking semua berserah kepada Allah. Menang perang Badar sampai salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ujungnya bi ahlil badri. Ini tawassulnya ahli syair. Ya Allah, hajat kami mudahan kabul dengan semangatnya ahli Badar, dengan hati suci bersihnya ahli Badar, semua sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bi ahlil badri ya Allah, ya tetap tawassul. Ayah, minta lawan Tuhan urusan dengan berkat sahabat Nabi yang hebat, semangatnya tinggi, hatinya penuh dengan kehinaan, memandang yang hebat yang mulia itu Allah. Perang Badar menang. Kenapa? Tuhan yang membantu. Orang kafir bingung melihat tentara orang Islam betuyuk. Kenapa? Malaikat turunan, malaikat yang malaikat Tuhan. Napa? Kami hari ini nganggur. Ayo ben suruh napa? Tuh ya Tuhan, kakasih undana dihantam murang. Turunan nyawa. Oh, bertahan turunan. Malaikat. Malaikat tahu oleh malaikat. Seikung malaikat aja mati alam semesta. Israfil. Seikung aja malaikat Ajrail. Ada danang kawannya bertahan hidup. Sudah bilainya mencabut mati. Seandainya Ajrail aja dan Tuhan turunkan ting 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 mati ya, namun kafir tuh. Usah nang betuyuk. Iyalah. Menang perang Badar, kembali sejarah terulang di Indonesia. Bambu runcing melawan meriam Belanda. Jangan meriam Belina. Ini meriamnya Belanda. Bambu runcing di mukanya luncuk bandak bendera. Itu kawa membunuh kecuali berhadapan. Mun di sebarang sungai, seapa bambu runcing? Bambu runcing itu seapa? Orang mah bepijingnya menembak.
apalagi nang meriam dagung. Siapa yang berperang? Ulama. Siapa yang berperang? Dzurriyyatnya Rasulullah. Sejarah punya catatan. Pangeran Diponegoro ulama. Teku Umar, mereka dipenjara, mereka dikurung, mereka disakiti. Dulu sudah ulama, para habaib keluar rumah dibunuh. Mudah-mudahan sekarang sama. Jangan hai kalian beralasan ulama, para habaib adalah teroris, lalu kalian kembali membunuh ulama, membunuh para habaib, membunuh ahlu sunnah wal jamaah. Jangan terulang sejarah Belanda. Orang alim padahalnya gila, masuk makannya dalam penjara. Tapi bang, telawani Habib luar batang. Hari itu masuk, hari itu keluar. Jadi siapa yang mengeluarkan pian nang memasukkan pang presiden? Sekarang ulama dihina-hina. Sekarang ulama mau dipenjara. Sekarang ahlu sunnah wal jamaah mau dimasukkan semua ke dalam penjara. Ayo, Allah yutimmu nurah walau karihal kafirun. Kita punya Allah. Dulu kalimat Allahu Akbar, bambu runcing bergerak. Jangan lupakan sejarah Indonesia merdeka kada lepas dari ulama dan para dzurriyyatnya Rasulullah. Jangan kadingat. Sekarang ulama mau dipitnah-fitnah, sekarang ulama mau disakiti, hadang kalau pina katulahan. Jaga kata ulama ikan peluru kada beliong. Nang jadi malaikat turunan karena ada wali-wali Allah. Nang ahlu sunnah wal jamaah. Mudahan. Kenapa kata kaisaran itu ya? Oh bujur para 17-an. Sekarang nang kada alim, nang kada bujur sekolah, mengaku-ngaku ulama, bahkan menyalah-nyalahkan ulama bahari, bahkan menghina ulama bahari. Datuk lampayan padahalnya pendusta. Hadang dulu nyawa sekolah kada, belajar kada, menghina orang. Insya Allah mereka tidak akan pernah melawani, tapi lihat tunggu hukuman Allah. Nah, nenek mudahan nenek anum-anuman nenek nyawa kuliah segan ngapa gerang segan begawi kelak. Nah nyawa begawi segan ngapa gerang segan cari duit kelak. Nah nyawa cari duit segan ngapa gerang menyakai guru aja. Baik, ingat syukuri gajimu, jangan kada syukur. Kalau nyakai ini Allahu Akbar, nafsu iblis nilah hantu bin napa yo. Gaji ikam 3 juta sebulan sudah, kenapa merasa kurang? Nenek kada melihat nikmat Allah Ta'ala. Sebulan 3 juta kurang guru aja. Anak berapa gerang? 10. Didoakan guru aja, ya Allah mudahannya dapat duit 10 juta sebulan. Kabul, datang pulang sebulan kodah guru. Kurang guru aja. Anak berapa gerangnya aja guru? 15. Ya Allah barinya 15 juta sebulan. Kabul, sebulan datang pulang. Kurang guru aja. Nenek, ini hebatnya dunia ikan. Dunia kada pernah memberi kepuasan. Jujur, dunia memberi kekurangan dalam hidup ikan. Bujuran, bujuran. Ikan mana tahu dunia? Dunia itu bila datang ke rumah kita menyuruh kita merasa kurang, bukan merasa puas. Percaya aja.
Jadi pangsa sadangnya mengikuti dunia tuh. Rabiatul Adawiyah tuh bisi badah pauduan aja. Tugin jaka kada budu di sini kada perlu bawadah nak kok. Mun ikam parlo linge ambil jaknya maling masuk. Ikam linge mun nya parlo wadah pauduan kune ambil lah. Kada apa jua kok. Ikam bila masuk dunia ke rumah ikam kada pernah merasa kanyang. Mun nang lapar iya, mun kada puas iya, bujuran aku kada berdusta. Kalau bang orang nang rumahnya megah mewah itu merasa kanyang dan puas kada. Munnya kada puas iya, buktinya kada si ampihan begawi. Arayan buhan ikam nih mahayal bisi rumah kayak itu nah. Jaka unda bisi rumah nang kayak itu jerikam, wah unda guring terus jerikam. Coba ikam jauh jadinya deharapan banget mah di gitu. Dunia nggak pernah memberi puas, percaya aja. Ayo aja. Nukar gelang jam 350 juta. Bisi sudah. Jaka kita tuh sudah ya. Mana setahun ada pulang model hanyar. Mereknya batu nisan. Harganya setengah M. Hendak pulang. Pernahkah dunia memberikan kanyang? Ada. Buktinya nak terus. Dunia ini kita ikuti kanyang. Bisa sudah. Nah gara-gara kata kanyang dia kada kon parkir. Nah ini sinkronnya nang ilmu nih. Amun orang sudah merasa kanyang, kenapa? Nah jadi bang bila gaji 3 juta sudah, ada usaha lagi menambah. Dah itu bang prosedurnya. Ikam dibari 3 juta, ada yang dibari 5 juta gaji, ada nang 1 juta aja sebulan. Ada juga nang kilam-kilaman. Makanya pembeca tuh gajinya ada menantu kasihan. Sebulan tuh dah dapat 100.000. Kenapa? Banyak buring di beca pada membawa. Karena ada gaji tertentu. Jauh lagi nama unjun. Bebayah anak unjun. Kerja jadi. Kenapa? Kurang kampung Mahabari. Hanya di tuba orang jangan di apa? Nama unjun. Jangan nang papuyo. Iwak bari-bari aja mati. Iwak bari-bari. Julung-julung. Julung-julung itu kan lawan bari-bari sama. Julung-julung nang halus kucilak nang itu mati. Nang hidungnya mancung itu nah. Tuh kada mau muntungnya tahangkop pasti hidungnya bedahulu. Mati julung-julung pelagi papuyo, pelagi haruan terbalik dapatnya tuba. Tuba summa tuba. Nah, bisa. Ayo, belum lagi pina kada terlihat pangkaroh banyu bakas manuba. Soalnya setrum orang. Oma walut hanyar kawin langsung terbalik. Setrum. Nah, ya nonton dilarang polisi kala. Ada boleh lagi menyetrum berbahaya. Bahkan tengah malam menyetrum, ada nampak kami jam 1. Maka panganten hanya rekawin nih. Babasuh makame banyu tuh keluar karena banyu lah. Nah di bawah orang menyetrum. Percaya aja kamu sampai ke bumbunan. Itu kan kira-kira seminggu lo parai. Apa senjata setrok? Mbak setrok. Makanya 20 mata 2 pulang. Ada kegampangan setrok. Nah senjata setrok. Pengantin hanyar setrok senjata. Haha. Sekali dicari sebabnya karena setrum yang kada boleh itu. Jadi generasi muda iwak tuh nah kada denang hidupnya ada kegampangan mati
habislah. Tahaqqaq bi awsafika, hakunilah dengan mantap sifat aslimu. Itu kamu hakuni, jangan ditolak. Rasa akan itulah diri dan kehidupanmu. Saat kamu sugih, kamu jangan merasa sugih. Hidupku adalah duduk di kemiskinan dan fakir. Aku hamba, aku fakir, nang sugih Allah. Saat alim, duduklah di kebungulan. Itulah diriku, bungul. Alim Allah. Hakun duduk di bungul, Tuhan menampaikan kealiman. Hakun duduk di fakir, Tuhan menampaikan kesugihannya. Hakun duduk di hina, di kehinaan, Tuhan menampaikan kemuliaan. Orang nih mau duduk di fakir, aku nih hamba, aku kada bisa apa-apa. Dasar dibuktikannya pulang memang hatan kada berduit, senyum-senyum aja nih pangun aja diri unang asli nih nah. Diri unang bujur gini kena Tuhan tampaikan kesugihan betuyuknya bisa harta. Kenapa? Tuhan hendak menampaikan kesugihan itu. Oh, mendengarnya batu tapaknya jadi emas. Ayo kerikil tapaknya jadi berlian. Kada kegampangan. Cabutnya bulu ketiak jadi dolar. Kenapa? Tuhan hendak menampaikan kesugihan sini. Kenapa jadi Tuhan nang betampai kesugihan Tuhan? Karena ini hakun duduk di fakir. Nah, penyakit kita selama ini hendak sugih. Lalu bercari, berhasillah hamba datang di mana berhasil. Lalu terbiasa sugih. Lalu kata hakun fakir, maka aslinya kita fakir. Kenapa jadi kata hakun? Mudahan dipahamakan Allah. Tahaqqaq bi awsafika yumiddaka yamuddaka, boleh bi dhammil ya yu wa fathiha ya. Yu boleh barisnya ya boleh. Bilanya yu ma'a kasril mim yumi alal awal wa dhammiha ala tsani. Kalau ya barisnya mimnya dhammah yamud. Nah, jazam dengan nasab karena tasdid. Yumid daka yamud daka barisnya. Tahaqqaq bi awsafika, nyawa duduk di kehambaan, bujur-bujur hakun nyawa duduk, maka Tuhan akan memberi madad bantuan bi awsafih, dengan ditampaikan Tuhan sifat-sifat Tuhan. Itu Rasulullah itu orang paling sugih di alam semesta karena sidin nang sampurna duduk di kepakiran. Jadi pang dunia akhirat ampun sidin. Ya kan? Nah. Nah, jadinya amalan sugih. Tapi kada seorang orang. Coba pikirkan lah, kita berpikiran setumat aja nah. Sudah belajar tauhid. Zat Allah itu orangnya kawa menggawi apapun, bujurlah. Zat Allah karena sidin memberi bakas, bujurlah. Berarti kalau orang punya Allah, apa kurangnya lagi? Pikiran kurangnya apa ya? Ini orang diisi Allah lah, Allah diikutinya, kurangnya apa? Ada kurang. Karena hamdak apa aja ada. Jujur kada? Mustahil atau kurang adab, kurang bagus, cuma sekadar misal. Allah tuh nang kaya model peti, di dalamnya tuh seraba ada, apalagi kurang. Dan itu ada dalam kehidupan kita peti itu. Ini misal aja nih, Allah tuh peti, hendak duit ada di situ, hendak burung ada di situ,
handap ayam ada di situ. Bisi kita petinya itu, kodenya tahu. Coba kira kurang apa lagi kita ya? Kurang apa? Kurang pintar bener lagi. Allah hartaku, Allah sesuatu yang menjadi milikku. Biisi Allah tuh nah apalagi kurangnya tuh nampak. Anak apa? Ya Allah, lu minta duit, ada. Ya Allah, lu minta burung, ada. Ya Allah, lu minta ular, jangan. Ada. Kurang apa kita ya? Bisi Allah itu kurang apa? Cuma satu. Bila kada dibarisidin, jangan berpikiran negatif. Bila kada dibarisidin, jangan menganggap. Itu ya bisi Allah nih. Hada huwal ginal mutlaq. Ini yang dimaksud sugih yang hakiki. Bisian Allah, mun bisian duitnya belum tentu lancar. Bisian hartanya belum tentu lancar. Bisian jabatan aja belum tentu lancar. Nangaran bisian Allah apalagi kurang apa? Maaf. Mengitu kada mau kajong. Minta lawan Tuhan. Tuhan, ulun yakin pian kuasa. Kekuasaan pian menggaduh nang halus kucilak nang ini kada mungkin ngerawa. Bangunakan ya Allah dengan normal kesambung bang. Mun bangun terus ngalih beselawar. Minta. Kita punya Allah. Apalagi? Oleh karena itu orang wali bilang kami kehilangan duit karena Bapak asal jangan kehilangan Allah. Bujur. Kami kehilangan sandal kata Bapak, tapi mau kehilangan Allah kerja artinya hidup kami. Bujur. Kayak apalagi kancangnya hati nih. Oleh karena itu 10 Muharram disuruh hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu kan 70 kali le. Hasbunallah, cukup kami punya Allah, kada perlu punya yang lain. Karena dunia akhirat semua ada pada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan Allah itu sebaik-baik nang bujur untuk diserahi segala urusan. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Ini yang dibaca Nabi Ibrahim ketika ditawak ke dalam api. Api kada migut. Jangan awak sidin, bulu awak sidinnya kan kena. Kenapa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Ikam hendak berdatang, ikam misi Allah walaupun jujuran belum misi. Ya Allah, lu nak kawin, lu minta jujuran, lu minta duit. Kalau pian anak memudahkan ulun kawin, bari ulun duit. Bila pian kada membari, berarti pian kada hakon ngawin akan ulun. Ulun kada menganggap apa putusan pian, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasul. Ya Allah, ulun punya pian bagi ulun segala-galanya. Wah, dijulungi ada keluarga datang. Nah, kenapa kaca keganangan lawan nyawa aja? Udah dapat duit 7 triliun. Jadi unda barinya 1 triliun nah Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Datang 1 triliun lo nyaman kada utang lagi berdatang. Berapa jurang mandak dihakuninya. Kenapa? Duit dapatan dapat dikuaci berdatang. Ulun ini ada bisi anak jenang abah pinanya hendak lawan anak pian
Jadi kayak apa deh Tuhan-Tuhannya nih hadangnya kami musyawarah dulu ujar nang orang wahini lawan anak kami. Kenapa? Karena kami perlu menakuni lawannya dulu. Masuk ke kamar abah mama bebiniannya. Loh pun sini pang satu mat apa itu Abah Mas'ud datang. Nyanak berdatang abahnya tuh mendatangkan Mas'ud melawan Ikam. Siapa ngalamin tadi? Nah sekarang mama betakon Ikam hakon kakak datang. Siapa yang ada hakon? Oh munin tuh jenong namanya abahnya keluar pian bapandar menghormati laki kan pian kena bapandar anak kita hakon ulun pian aja lagi namun menentuakannya. Mas'ud nih berokok paling-paling tegang menunggu jawaban. Terima kata santai na abah na umane tebore jawaban sedikit na abah. Setelah kami bependeran lawan anak kami dan inya kami penderi dengan tulus dan hati panjang kisah. Mas Osdi sudah tepuk-tepuk berokok jakanya langsung aja to poin selesai. Misalnya aja Pak Putlah ini misal. Nah jadi kami menerima dengan segala-galanya, terbuka tangan kami, terbuka batis kami. Mbak tangan terbukanya kada bakaos. Lalu jar Mas'ud abahnya pang nih mewakili anumunnya sudah diterima nih kita sambung aja pulang pandil jurang bahari jujurannya tuh berapa ke kamar pulang buat gini berokok ulang Mas'ud kayak pemanya tahu Ikam abahnya Ikam nang iyanya walaupun aku nang mengeluarkan anak tapi Ikam adalah pemimpin di sini. Kita lihat dulu Mas'udnya ini. Jangan kita pandang keinginan kita. Oh Mas'ud ini orangnya tukang beca. Misal utlah misal maksud pian apa aja nang bini kita mau bakal hendak gampang tapi lihat kenyataan orang-orang anak kita hakon sudah Ikam hakon aku hakon sekarang urusan jujuran kita jangan mau olah camuh dunia persilatan kayak ini aja sudah kita serahkan lawan-lawannya berapa kayaknya memberi kita terima dengan tangan terbuka keluar ulang lagi. Setelah hasil rapat memutuskan nomor 1 angka Romawi garis miring bahwa terserah bubuhan pian aja berapapun yang memberi kami siap menerima yang penting jujuran itu ada. Kami sudah bersiap ujar nang abahnya lalakiannya bila nang kaya itu pandir dari pian-pian sebertan terima kasih namun perlu tahu dan sungguh luar biasa kebaikan pian ujar nang abah lalakiannya nih abah lalakiannya ini ilmu juga.
Kami itu memberi sekedar kemampuan kami, bukan keperluan. Kami memberi sekedar kemampuan, bukan keperluan. Karena ada sejarah dahulu, ada orang pengemis datang ke orang wali. Orang wali kebetulan punya duit 5 juta. Dia datang kepada Tuan Wali, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Pak Haji, ya, dah apa? Lu minta duit 100.000. Buat apa? Buat beli ini cukup 100.000. Diambil sidin 1 juta. Julung sidin lawan pengemis. Jadi si pengemis 100 saja. Kalau saya 1 juta, kamu minta sesuai keperluan, aku memberi sesuai kemampuan. Aku bisa duit 5 juta, kok julung 1 juta, masih 4. Aku memberi sesuai kemampuan, karena aku punya akhlak seperti Allah. Allah memberi sesuai kemampuan, bukan keperluan. Ujar abah lelakiannya, jujurannya, 1, kubari sagantinya berdua kena hidup 10 M. Setriliun misi duit, gampang. Aku memberi sekedar kemampuan, bukan keperluan. Alim juga. Kadang namin itu tau mentang-mentang sarah pian aja berapakah memberi ngene. Kalah harbeca. Ada ini sekedar kemampuan seitu memberi, karena Allah bercerita menyuruh kepada orang yang bersedekah Masya Allah, imbah itu pula ujar nang abah lalakiannya ini memberi ikam berdua pula, 2 laki bini sagan kacara se-M. Maka dikabikong habisakan duit se-M ini kayak apa? Sangal sidin nak menghabiskan duit CM namun nyaceger nang ayam diberi urang, papuyu diberi urang, di kampung hidup. Pokoknya bila anak berdatang lawan Tuhan bener. Bila anak melamar kawin lawan Tuhan, bila anak ngapajak lawan Tuhan. Kita punya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Kalau ada urusan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Bila ikam terpelipit penuh dengan masalah, genggam tangan ikam. Gerigi nomor 1 kapit dengan 4 gerigi. Nomor 1 kajal ke dalam, kanan sama kiri sama. Genggam kuat-kuat sambil membaca la haula wala quwata illa billah, sambil lapas 1 tangan. Berharap sama Allah urusan semudah membuka tangan. Segalanya akan bisa kalau Allah yang berkehendak. Nah itu amalan. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Takapit apa? Kalau lajuan menarik persleteng.
kapit bigi paler kamane kemadu ditaruh sakit diundur sakit ini ngarannya kosleteng kekencangan menarik kolet paler berikut situ rasa baling karena kegampangan sakit banget tuh bang, maka jalan keluarnya di lapas sakit ditarik sakit genggam tangan anak apa jangan kawan genggam tangan nek masalah nang apa nang disandangnya pergi palir dimulai ya. Maaf lah, maaf kalau dianggap ceroboh, maaf benar, sekadar contoh. Itu kalimat sederhana. Tahaqqaq bi awsafika yumiddaka bi awsafih. Duduklah kamu di sifat kehambaanmu, Tuhan akan menampaikan dirinya dengan ketuhanannya. Lalu summa fassala dzalika biqauli, kemudian diterangkan lebih detail lagi oleh pengarang kitab, tahaqqaq bidzullika yumiddaka bi'izzih. Duduklah engkau dengan dirimu itu adalah hina, kau akan melihat orang memuliakan dirimu, tapi bukan dirimu yang dimuliakan orang, Allah lah segala-galanya. Fatasiru azizan bihi la binafsika, jadilah kau orang mulia. Maksud jadi orang mulia, nampak kemuliaan Allah, bukan dirimu yang mulia. Tahaqqaq bi ajzika yumiddaka bi qudratih, kau duduklah dirimu kada kawaba apa-apa, maka Allah akan memperlihatkan kudrat dan kekuasaannya kepada engkau. Fatasiru fa ta sod ya ra fatasiru atau fatasira atap kepada yumiddaka qadiran bihi la binafsik, fatasira azizan bihi la binafsik, fatasira qadiran bihi la binafsik. Tahaqqaq bi dha'fika yumiddaka bihaulih wa quwwatih, bujur-bujur duduk di lamah kada kau apa-apa, kau akan melihat kekuatan Allah. Fatasira qawiyan bihi wa kada in tahaqqaqta bi faqrika yumiddaka bi ginahu, demikian juga kau bila bujur duduk di kepakiran, kau akan dilihatkan kesugihan Tuhan. Fa idza jalasta ala bisati dulli wa qulta ya aziz man lidzalili ghairuka, bila engkau sedang merasa dirimu hina, maka wiridmu ketika menghadap kepada Tuhan ialah ya aziz, wahai orang yang mulia, yaitu Allah. Man lidzalili ghairuka, tidak ada yang hina selain ulun. Itu caranya. Ya Allah, kedada yang hina selain ulun. Ya Allah yang mulia, kedada yang hina selain ulun. Wa ala bisatil ajzi, ketika kita duduk di ketidakmampuan, wa qulta ya qadir man lil ajiz ghairu, ketika kita merasa kada diisi apa-apa, kita bilang ya orang yang kuasa, kedada yang lemah seperti ulun. Itu jawabnya. Terus minta napa-napa karena diluruk Tuhan, percaya aja. Wahai Allah yang kuasa, yang punya segala-galanya, tidak ada yang hina miskin selain Allah. Wa ala bisatil dha'fi wa qulta ya qawiman lil dha'ifi ghairuka, wa ala bisatil faqri wal faqati wa qulta ya ghaniyyu man lil faqiri ghairuka. Nah, bila engkau duduk di lamah, bilanglah wahai Allah yang kuat, kada ada yang lemah selain ulun. Bila kau duduk di fakir, kau berkata kepada Allah, wahai Allah yang kaya, kada ada yang fakir selain ulun. Apa jawabannya? Wajadtal ijabata, kau akan dikabulkan permintaanmu oleh Allah, ka'annaha taw'u yadik, seperti membalik tanganmu. Faqauluhu tahaqqaq bi awsafika munasibun lima dzakarahu min al-faqat wal mawahib, li'anna min jumlatil mawahib al-imdada bididdil wasfi allati tahaqqaqta bih.
Kata-kata musannif menyuruh kita supaya duduk di sifat kehambaan itu adalah sesuai dengan kata-kata yang sebelumnya bahwa fakir adalah anugerah Allah karena kita tahu diri. Dan setengah daripada anugerah Allah Tuhan bantu kita dengan diberi lelawanan sifat, yaitu fakir Tuhan tampayakan karena sugih. Waktu kita nang duduk di parkir tadi Tuhan tampayakan sugih. Jadi sugih kita palihat orang padahal Allah nang sugih lain kita. Duduk di kepungulan alim Allah, lalu Tuhan bertajalli di diri kita, lalu palihat orang nang alim itu kita padahal Allah nang alim. Rubbama ruzikal karamat ruzikal karamata ay al amral khariqal adah man lam takmul lahul istiqamah. Wallahu a'lam bissawab. Dah mas'udnya pengantin tentung pandang dapat juriyat saleh salehah, diberi rezeki yang halal, dimudahkan segalanya mencari yang halal, mencari rezeki yang diridhai oleh Allah, dan mudah-mudahan kita sadar sesugih apapun kita itu bukan kita. Kita adalah fakir, hamba yang kada berisi apa-apa. Duduklah di dalam kefakiran, ingatkanlah itu selalu, kau akan melihat yang sugih itu bukan dirimu tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab.